Ya, halo teman-teman, salam jumpa lagi bersama kami. Masih dalam kaitan dengan jabatan fungsional. Jadi ini berkaitan dengan penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Pada video kami tentang fungsional sebelumnya itu ada teman kita yang bertanya, ada pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon 3 dengan pangkat 3C namun belum pernah mengikuti diklat penjenjangan, baik itu diklat PIM 4 maupun diklat PIM 3. Bagaimana posisi jabatan yang bersangkutan saat disetarakan ke jabatan fungsional nanti? Untuk kondisi sekarang sudah dialihkan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural eselon 4 ke fungsional dan sudah mengikuti diklat PIM 4. Apakah harus ikut diklat fungsional lagi? Apakah di dalam diklat fungsional memiliki tingkat seperti diklat struktural PIM 4, PIM 3, dan PIM 2? Ini pertanyaan dari rekan saya, Heldrik ya. Terima kasih Pak Heldrik. Pertanyaannya baik sekali dan kami akan jawab lewat video kali ini. Oleh karena itu, sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe agar bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis nantinya. Bagi yang sudah melakukan subscribe, kami menyampaikan terima kasih. Semoga Anda selalu sukses, usaha Anda selalu berhasil dalam hidup dan kehidupan Anda gitu. Jadi ini kami mengacu ke buku panduan teknis penyetaraan jabatan yang diterbitkan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi di situ disampaikan bahwa apa saja persyaratan penyetaraan jabatan. Jadi penyetaraan jabatan ini dilaksanakan bagi pegawai negeri sipil yang masih menjalankan tugas dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, Pak Heldrik, bahwa walaupun pejabat yang bersangkutan eselon 3 dengan kepangkatan 3C yang belum pernah mengikuti diklat penjenjangan, baik diklat PIM 4, PIM 3 dan sebagainya, dalam penyetaraan jabatan ini yang bersangkutan tetap disetarakan karena yang bersangkutan masih menduduki sebagai pejabat administrasi, baik itu eselon 3, eselon 4 maupun eselon 5. Jadi yang bersangkutan tetap diikutkan dalam penyetaraan jabatan kali ini. Itu jawaban pertanyaan yang pertama. Sedangkan pertanyaan yang kedua, untuk kondisi saat ini yang bersangkutan sudah dialihkan penyetaraan dan sudah mengikuti diklat gitu. Apakah harus mengikuti diklat fungsional lagi? Apakah di dalam diklat fungsional memiliki tingkatan seperti diklat struktural, PIM 4, PIM 3 atau PIM 2? Nah, untuk menjawab itu kami masih tetap mengacu kepada buku panduan teknis penyetaraan jabatan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Nah, di buku tersebut ada pertanyaan yang mirip seperti pertanyaan yang diajukan oleh Pak Heldrik ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah pejabat administrasi yang mengikuti penyetaraan jabatan setelah dilantik dalam jabatan fungsional itu harus mengikuti diklat fungsional sesuai jenjangnya? Nah, ini jawabannya, bahwa diklat fungsional itu dapat dilaksanakan setelah diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi. Yang kedua, dalam hal
jabatan fungsional yang diduduki itu mensyaratkan sertifikasi kompetensi tertentu dan yang bersangkutan belum terpenuhi pada saat pengangkatan dan pelantikan, pejabat fungsional tersebut wajib mengikuti dan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan terkait. Jadi tidak semua posisi itu mensyaratkan sertifikasi kompetensi. Hanya jabatan-jabatan tertentu yang memang dibutuhkan sertifikasi kompetensi tertentu. Pejabat yang bersangkutan, yang pejabat tersebut itu beruntung karena dengan jenjang kepangkatan 3C dia sudah diangkat atau disetarakan ke ahli madya. Dia beruntung sekali gitu. Jadi dia beruntung sekali karena dilihat dan ditilik dari jenjang kepangkatan, sebenarnya dia masih butuh kenaikan yang sangat panjang dan dia punya peluang untuk naik karena jabatan ahli madya itu hingga golongan 4B. Jadi dia punya peluang yang sangat terbuka untuk naik hingga 4B gitu. Jadi dia beruntung sekali karena ada juga teman kita yang S2 bahkan sudah golongan 4A, tapi karena yang bersangkutan menduduki jabatan administrasi pengawas setingkat eselon 4, sehingga walaupun golongan 4A, yang bersangkutan disetarakan menjadi ahli muda. Yang ini terbalik, sebaliknya karena yang bersangkutan golongan 3C tapi telah menduduki jabatan administrator setingkat eselon 3, sehingga walaupun golongan 3C dia dapat disetarakan menjadi ahli madya. Jadi ya oke lah, ini kan tergantung rezeki orang gitu. Jadi beliau ini termasuk orang yang beruntung karena walaupun dengan 3C dia dapat menduduki jabatan fungsional ahli madya. Ya, ini jawaban kami ya Pak Hendrik. Semoga jawaban kami ini bisa diterima dengan baik. Kalau ada kekeliruan ya saya mohon maaf karena itulah keterbatasan kami. Tapi jawaban-jawaban kami selalu mengacu ke panduan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu kiranya dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar kami selalu bersemangat untuk membuat video-video yang memang dibutuhkan, yang memang ada manfaatnya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang kami anggap perlu dan itu pertanyaan-pertanyaan yang baik, kami akan jawab dalam bentuk video seperti saat ini. Oke ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Hendrik. Semoga Anda sukses selalu dan kita sampai jumpa di video berikutnya.